Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di mata kuliah kalkulus. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar mengenai materi tentang matriks ya. Di minggu kemarin terakhir kita mempelajari tentang basis ruang baris dan ruang kolom beserta rank. Nah, pada minggu ini kita akan belajar mengenai permutasi genap dan ganjil, kemudian juga tentang determinan dengan menggunakan ekspansi kolom dan baris, juga mengenai minor dan kofaktor. Nah, mari kita lihat satu-satu materi yang saya sebutkan tadi. Nah, ini secara garis besar yang akan kita pelajari. Oh ya, sebelumnya kita juga akan mempelajari tentang OBE. Sebenarnya OBE ini sudah saya singgung juga di minggu kemarin ya. Itu ada di soal tentang mencari basis ruang baris dan basis ruang kolom. Nah, pada minggu ini kita akan lanjut ke permutasi, inversi dalam permutasi, kemudian minor dan kofaktor, kemudian ekspansi baris dan kolom. Kita lihat dulu, kita ulang dulu mengenai OBE ya sebelum kita masuk ke permutasi matriks. Nah, operasi baris elementer atau yang biasa disingkat dengan OBE, dalam operasi baris elementer ini ada beberapa operasi yang dapat digunakan ya dalam OBE ini. Yang pertama yaitu mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak 0. Jadi kita boleh mengalihkan dengan angka berapa saja, yang jelas itu bukan angka 0. Misalnya kali dengan setengah juga boleh ya, kali dengan negatif setengah, kali dengan negatif 1, negatif 2, boleh seperti itu asal tidak 0. Kemudian mempertukarkan dua buah baris. Dan yang ketiga, langkahnya adalah menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Untuk yang B tadi, mempertukarkan dua baris, misalnya baris yang pertama kita tukarkan ke baris yang kedua, dan sebaliknya baris kedua kita tukarkan jadi baris yang pertama. Dan yang C, menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Misalnya 2B ditambah C misalnya, atau 2B dikurang C. Nah, begitu. Kita lihat contohnya ya. Ini contohnya, misalkan ada 3 persamaan seperti ini. X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1, kemudian 2X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 6, 8 tambah Z, X tambah 8Z sama dengan negatif 6. Matriks, pertanyaannya adalah tentukan solusi dari 3 persamaan linear ini. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuatnya ke dalam bentuk matriks diperbesar. Matriks diperbesar yang dimaksud di sini adalah membuatnya seperti ini nih, dalam bentuk matriks yang seperti ini. Ini kan masih dalam bentuk persamaan linear kan. Nah, jadi persamaan-persamaan ini kita ubah menjadi ke dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini. Jadi koefisien-koefisien di depannya, ini kan 1, kemudian 2 dan 3. 2, 3, kemudian hasilnya kita buat di sini sebelah kanan 1, dan seterusnya 2, 5, 3, hasilnya adalah sama dengan 6 kan. Nih, seperti itu. Kemudian seterusnya 1, kemudian koefisien dari variabel Y tidak ada, maka kita buat 0, kemudian 8, dan negatif 6. Kemudian seterusnya kita operasikan baris-barisnya ini. Coba lihat, intinya adalah kita mau menjadikannya ke dalam bentuk matriks eselon baris terreduksi. Artinya ada satu utamanya nanti ya, memuat satu utama sehingga kita bisa langsung nanti menentukan apa solusi dari ketiga persamaan tersebut. Jadi kita ubah nanti diagonalnya menjadi 1, 1, 1 semuanya. Ayo kita lihat yang pertama, 1, 2, 3, kemudian 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita ubah dulu nih. Lihat ini. Perhatikan operasi yang pertama. B2 dikurang 2B1. Nah, B2 itu kan ini nih. Baris yang kedua. 2, 5, 3 dikurang 2B1. B1-nya adalah 1, 2, 3. Kalau 2B1 berarti 2, 4, kemudian 6 gitu kan. Nah, jadi B2 dikurang 2B1, B2-nya 2 dikurang 2, 0, ini hasilnya. Kemudian 5 dikurang 4, 1, 3 dikurang 6, negatif 3. Oke. Nah, ini sudah ada 0, 1 di sini ya. Kemudian yang di atas, yang baris pertama sudah ada satu utama. Yang kedua juga sudah ada satu utama nih di sini di kolom kedua.
Kemudian kita lihat lagi operasi berikutnya. Operasi yang kedua adalah B3 dikurang B1. Apa gunanya kita melakukan operasi ini? Yaitu untuk menjadikan yang ini sama dengan 0 nanti. B3. B3 anggotanya adalah 108 dikurang dengan B1. B1-nya ini kan berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurang 2 hasilnya negatif 2. 8 dikurang 3. Ini ya, 8 dikurang 3 hasilnya 5. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekarang yang berubah adalah ini nih. Kita sudah punya 0 di bawah 1 utama dan ini juga 0. Berikutnya, operasi yang dibuat itu adalah yang ini nih. B1 dikurang 2B2. B1-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian dikurang 2B2. B2-nya 0, 1, negatif 3. Kalau 2B2 jadinya 0, negatif 0, 2, kemudian negatif 6 kan. Kemudian B1 dikurang 2B2. B1-nya 1 dikurang 0, 1. Kemudian 2 dikurang 2, 0. Kemudian 3 dikurang negatif 6 sama dengan 9. Nah, ini hasilnya. Untuk baris yang pertama ini sudah ada nolnya di sini ya, di atas satu utama. Kemudian B3 ditambah 2B3, 2B2. B3-nya yang ini, 0, negatif 2, 5. Ditambah 2B2. 2B2 tadi yang ini nih, 2B2 yang ini. Jadi B3-nya 0, 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 0 ini. Kemudian negatif 2 ditambah 2, hasilnya juga 0. 5 ditambah negatif 6, hasilnya negatif 1. Maka ini sudah ada 0, 0 di bawah 1 utama. Kemudian yang baris keduanya tetap ya, karena tidak ada operasi di sini. Ini berarti tetap, tinggal pindahin saja. Kemudian berikutnya, oh iya jangan lupa ya, yang di sebelah kanan ini juga ikut operasinya ya. Kalau yang lain berubah berarti yang sebelah kanannya juga ikut berubah sesuai dengan operasinya. Kemudian berikutnya, tujuannya adalah mengubah ini. Yang belum memuat satu utama adalah yang baris ketiga kan. Yang baris ketiga, maka bagaimana caranya yang negatif 1 ini menjadi 1. Tentunya kita kalikan negatif 1 ini dengan negatif 1, maka ini bisa kita buat operasinya adalah negatif B3. Sehingga karena operasinya cuma untuk baris ketiga, maka baris 1 dan 2 tetap. Jadi negatif 1 kali 0 hasilnya 0, negatif 1 kali 0 hasilnya 0, negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah 1. Nah, yang sebelah kanannya ngikut ya, berarti kalau ini 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian berikutnya adalah ini masing-masing sudah di diagonalnya sudah ada satu utama. Kemudian berikutnya kita mau ngubah yang belum ada nolnya adalah yang ini nih. Di kolom ketiga ada 9 dan negatif 3. Bagaimana caranya kita ubah jadi 0 dan 0. Baik, yang seterusnya, bentar ya kita hapus ini dulu supaya terlihat jelas. Seterusnya adalah B1 dikurang 9B3. Kenapa B1 dikurang 9B3? Kita mau menjadikan yang 9 ini sama dengan 0 kan? Nah, sekarang B1-nya adalah 109. 109 dikurang dengan 9B3. B3-nya 0, 0, 0. Kalau 9B3 artinya 0, 0, 9 kan? Nah, sehingga jadinya adalah 1 dikurang 0 hasilnya 1, 0 dikurang 0 hasilnya 0, 9 dikurang 9 hasilnya 0. Kemudian operasi yang kedua adalah yang ini nih. Tujuannya adalah untuk menjadikan negatif 3 ini menjadi 0. Jadi operasinya adalah bagaimana caranya agar negatif 3 ini jadi 0, yaitu dengan cara B2 ditambah 3B3. 3B3. B3-nya tadi kan 0, 0, 1, maka kalau 3B3, 0, 0, 3. Maka B2 kita tambahkan dengan 3B3. B2-nya ini 0, 1, negatif 3. 0 ditambah 0, 0, kemudian 1 ditambah 0, 0 1, kemudian negatif 3 ditambah dengan 3, hasilnya 0.
Nah, sekarang kita lihat bahwa ini adalah bentuk matriks eselon baris tereduksi. Jadi, sekarang kita sudah bisa menentukan hasilnya secara langsung. Oh ya, jangan lupa ya, ini juga ikut berubah, saya lupa terus menjelaskannya. Sesuai dengan operasi yang ada ya, dengan yang sebelah kiri tadi sama cara mengoperasikannya. Oke, setelah kita dapat matriks eselon baris reduksi tersebut, maka kita bisa menentukan solusi dari 3 persamaan tadi. Nah, ini maksudnya eselon baris reduksi ya, yang saya bilang tadi, ini matriks ini. Kemudian, dari bentuk eselon baris reduksi, maka dapat dibuat persamaannya, yaitu dari baris 1 atau B1, kita dapat buat X0 X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 2, sehingga X-nya sama dengan 2. Jadi tadi terakhir kita kan dapat matriks seperti ini nih. 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini kan tadi kemudian ada seperti ini, pembatasnya 2, 1, negatif 1. Nah, jadi ini nih mewakili variabel X, Y, dan Z, dan ini adalah konstanta yang di sebelah kanan, ya, sebelah kanan tadi. Sehingga kita bisa buat yang ini persamaan 1 atau baris 1 ini menjadi bentuk persamaan yang seperti ini. Ini untuk persamaan 2 dan ini untuk persamaan yang ketiga. Berdasarkan matriks yang ini nih, yang diketahui ini. Oke, kita lihat untuk baris yang kedua. Baris yang kedua 0x, karena di sini kan 0 nih di X-nya, kemudian ditambah dengan Y, karena 1Y ya, kemudian ditambah 0Z nih, sama dengan 1, maka jadi seperti ini. Sehingga 0X ditambah Y tambah 0Z sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, begitu. Kemudian 0X tambah 0Y tambah Z sama dengan negatif 1, itu diperoleh dari sini. Coba perhatikan, ini koefisiennya 0, 0, kemudian 1 untuk Z, sama dengan negatif 1. Sehingga Z-nya sama dengan negatif 1. Karena ini sama dengan 0, ini 0, sehingga Z-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah kita peroleh tadi, kita dapat membuat solusi persamaan linear di atas menjadi seperti ini. X, Y, Z-nya itu sama dengan 2, 1, negatif 1. Nah, ini solusinya. Jadi, salah satu kegunaan dari operasi baris elementer itu adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear seperti yang kita jelaskan barusan. Sistem persamaan linear 3 variabel bisa juga yang 2 variabel ya. Jadi lebih gampang seperti itu. Nah, selain itu kita juga sudah belajar minggu kemarin, salah satu fungsinya adalah untuk menentukan basis ruang baris dan basis ruang kolom. Nah, silakan bagi rekan-rekan mahasiswa yang belum memperoleh jawaban untuk yang minggu kemarin, boleh menggunakan cara seperti ini, dilakukan dulu operasi baris elementer terhadap matriks-matriksnya, sehingga terhadap entry-entry matriksnya, sehingga nanti diperolehlah bentuk matriks eselon baris tereduksi. Nah, dari sana kita bisa menentukan basis ruang baris dan basis ruang kolomnya. Kemudian dari basis ruang baris dan ruang kolom, kita dapat menentukan berapa ranknya. Silahkan dicoba ya, soalnya masih soal yang minggu kemarin. Apa ya soal minggu kemarin? Coba saya lihat dulu. Silahkan dicoba untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, ini soal yang minggu kemarin itu. 1, 2, negatif 1, 2, 4, 6, 0, 0, negatif 8. Pertanyaannya adalah tentukan basis ruang baris. Kemudian yang kedua, basis ruang kolom. Dan yang ketiga adalah rank ya. Tentukan ranknya. Jadi ini pertanyaannya. Nah, tentunya sebelum kita menentukan ketiga pertanyaan ini, menentukan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, tentunya kita harus membuat mengubah matriks ini ke dalam bentuk matriks eselon baris tereduksi, yaitu dengan melakukan OBE seperti cara yang saya lakukan barusan. Silakan dicoba ya, mudah-mudahan bisa ditemukan hasilnya. Berikutnya,
Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Nah, permutasi di sekolah menengah kita juga sudah pernah belajar. Arti secara umumnya yaitu susunan yang mungkin dibuat menurut suatu aturan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Jadi tidak boleh ada pengulangan di sininya atau penghilangan. Nah, itu kata kuncinya. Tidak boleh ada penghilangan atau pengulangan. Contohnya, permutasi dari 1, 2, 3 adalah, nah di sini ada 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang di atas ya, tidak ada angka yang dihilangkan, kemudian tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan maksudnya begini, misalnya 2, 2, 3 misalnya, jadi tidak ada angka yang berulang, kemudian kalau penghilangan contohnya angka satunya dihilangkan misalnya ya, jadinya 2, 3. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi, permutasi itu adalah susunan yang mungkin dibuat menurut suatu aturan dengan memperhatikan urutan tanpa adanya penghilangan atau pengulangan. Jadi, urutannya diperhatikan, kemudian tidak boleh ada penghilangan satu unsur atau lebih, atau tidak boleh ada pengulangan. Nah, untuk mendapatkan unsur-unsur yang ini, banyaknya permutasinya, kita bisa juga dengan gampang membuatnya seperti ini dalam bentuk diagram. Ini kan tadi ada unsur-unsurnya adalah 1, 2, 3 ya. Misalnya kalau kita buat dalam bentuk seperti ini nih, 1 udah kan, setelah 1 berarti yang belum apa? 2 dan 3. Nah, kalau 1 sudah untuk yang ini, lihat yang di alur sebelah kiri saja, kemudian 2 sudah, yang belum apa? 3 berarti kan? Oke. Kemudian berikutnya, 1 sudah, kemudian 3 sudah, yang belum apa? 2. Nah, begitu juga untuk yang ini dengan cara yang serupa, kalau 2 sudah, berarti yang belum apa? 1 dan 3. Nah, setelah itu, jika 1 sudah untuk yang sebelah kiri, maka yang belum adalah 1 sudah, 2 sudah, maka yang belum adalah 3. Kemudian yang sebelah kanan, 2 sudah, 3 sudah, maka yang belum adalah 1. Nah, ini juga seperti itu. Jika 3 sudah kita pakai, kemudian yang belum adalah 1 dan 2. Nah, jika 3 sudah, 1 sudah, maka yang belum adalah 2. Jika 3 sudah, kemudian 2 sudah, maka yang belum adalah 1. Nah, jadi dari sini kita bisa membuat bentuk permutasinya. Lihat permutasinya, jadi dari sini nih, 1, 2, 3, ini untuk yang pertama. Kemudian 1, 3, 2, ini yang kedua. Dan 2, 1, 3, ini. Seterusnya adalah 2, 3, 1, yang ini. 3, 1, 2 yang ini, kemudian seterusnya adalah 3, 2, 1, bisa kita lihat dari sini. Jadi ada 6. Nah, secara matematis, cara gampangnya bisa kita lihat seperti ini nih caranya. Menentukan banyaknya permutasinya, banyaknya jumlah permutasi. Bisa kita buat dengan seperti ini. Kita misalkan ini ada 3 kolom ya, karena terdiri atas 3 angka yang akan kita susun. Kemudian syaratnya tadi harus memperhatikan urutan dan tidak boleh ada penghilangan ataupun pengulangan. Sehingga kita bisa buat seperti ini nih. Berarti untuk kolom yang pertama bisa diisi oleh 3 angka. Kurang jelas ya, kita ganti dulu. 3 angka, berarti bisa diisi oleh angka 1, 2, dan 3 kan. Kemudian untuk kolom yang kedua atau angka yang kedua, nah ini bisa diisi oleh angka apa saja. Kalau sudah terpakai di kolom yang pertama 1 angka, maka di kolom yang kedua ini kolom 1 ya, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, maka di kolom kedua ini boleh diisi oleh 2 angka, karena syaratnya tadi tidak boleh diulang kan, tidak boleh adanya pengulangan. Maka yang sudah terpakai di kolom 1 tidak boleh dipakai lagi di kolom 2. Jadi ada 2 angka lagi yang boleh masuk ke sini. Nah, jika sudah terpakai 2 angka, yaitu di kolom 1 dan di kolom 2 tadi, maka di kolom 3 angka yang mungkin adalah 1 angka, karena sudah diulang tadi, karena sudah terpakai tadi pada kolom pertama dan kolom kedua. Maka di sini tinggal 1 angka. Jadi, jumlah atau banyaknya permutasinya dari sini nih, nah bisa kita lakukan dengan
perkalian seperti ini. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, apakah benar 6? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu. Jadi banyaknya permutasinya adalah sebanyak 6. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya adalah tentang inversi dalam permutasi. Jika bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi, nah bisa kita sebut dengan inversi dalam permutasi. Dengan melihat inverse-nya ini, kita bisa menentukan permutasi tersebut genap atau ganjil. Coba kita lihat contohnya. Contoh, jika jumlah inverse pada permutasi dari 1, 2, dan 3 adalah, kita lihat tadi kan ada 6 ya permutasinya. Kita mulai dari yang pertama, 1, 2, 3. 1 ke 2. 1 ke 2 apakah ada bilangan yang besar mendahului bilangan yang kecil? Tidak ya, 1 kan kurang dari 2. Kemudian 1, 3 juga tidak ada, berarti ini 0. Kemudian 2 ke 3. 2 ke 3 apakah bilangan yang besar mendahului bilangan yang lebih kecil? Tidak juga. Maka ini bisa kita buat 0. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kita sebut ini dengan permutasi genap. Kemudian bilangan yang kedua tadi adalah 1, 3, 2. Nah, untuk 1, 3, 2 ini bagaimana teman-teman? Jadi 1 ke 3, apakah bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil? Tidak. Kemudian 1 ke 2, 1 ke 2 juga tidak, maka 0. Kemudian 3 ke 2, bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil ini ya. 3 kan lebih besar daripada 2, maka ini kita bisa buat 1 di sini. 0 tambah 1 sama dengan 1, maka ini bisa kita sebut dengan permutasi ganjil. Ini ganjil nih. Berikutnya, bilangan permutasi yang ketiga tadi adalah 2, 1, kemudian 3. Ya kan? Nah, bagaimana dengan yang ini? 2 lebih besar daripada 1? Iya, oke. Berarti ada satu bilangan yang mendahului, bilangan yang besar mendahului bilangan yang kecil. Kemudian apakah 2 mendahului 3? Tidak. Berarti ini kita buat 1 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat, apakah 1 lebih besar daripada 3? Tidak. Jadi ini kita buat 0, maka ini 1 tambah 0 sama dengan 1, ini juga ganjil. Ini permutasi ganjil. Bilangan yang berikutnya adalah permutasi yang keempat, yaitu 2, 3, 1. Nah, 2, 3, 1 bagaimana? 2 ke 3, tidak ya, karena 2 kurang dari 3. Kemudian 2 ke 1, iya, ini 1. Kemudian 3 ke 1, iya tentunya, karena 3 lebih besar daripada 1. Maka ini disebut dengan permutasi genap, karena ini jumlahnya genap kan. Kemudian yang kelima, bilangannya tadi ada 3, 1, 2. Nah, kalau untuk yang ini, dari 3 mendahului 1, karena 3 lebih besar, maka ini termasuk inversi dalam permutasi. Kemudian 3 mendahului 2 juga ya, jadi ini ada 2. Seterusnya 1 ke 2, 1 ke 2 tidak, jadi bisa kita buat 0, ini 2, maka ini juga genap. Dan yang terakhir adalah 3, 2, 1. 3, 2, 1 bagaimana? 3 ke 2 iya, kemudian 3 ke 1 juga iya, maka ini ada 2. 2 ke 1 juga nih, bilangan yang lebih besar 2 ya, mendahului 1, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini tentu saja ganjil. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan apakah permutasi tersebut genap atau ganjil dengan melihat inverse-nya. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, berikutnya adalah tentang minor dan kofaktor. Pertama sekali, kita bahas terlebih dahulu tentang minor. Misalkan terdapat sebuah matriks A sama dengan ini entry-entrynya dari A11 sampai A33. Jadi ini matriks 3 kali 3 ya. Misalkan akan dicari M11, maka kita hilangkan elemen-elemen baris ke-1 dan kolom ke-1 seperti berikut. Jadi, kalau kita mencari
M11, ini M11 ya, maka kita tutup ini yang sepanjang baris A11 dan sepanjang kolom A11 ke bawah. Jadi A11 kan berarti ke samping kanan, kemudian yang kolomnya ke bawah, jadi A11 ke bawah berarti kan yang ini nih. Nah, ini dia ya, ini kita tutup, maka M11-nya adalah determinan dari ini. Ini nih. Ini jadinya, yang tidak kita tutup tadi. Gitu ya, bisa dipahami sampai di sini. Sehingga untuk M12, kira-kira bagaimana? Apa yang ditutup? M12. Jadi yang kita tutup tuh yang ini. Nah, gitu. Jadi baris yang mengenai A12 dan kolom yang mengenai A12. Nah, baris yang kena ke A12 adalah baris yang ini kan, baris yang pertama, dan kolomnya adalah kolom yang kedua. Jadi kita tutup yang ini. Sehingga M12-nya adalah determinan dari ini yang tidak ditutupi, yaitu A21, A23, A31, A33. A21, A23, kemudian A31, A33. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk yang lain, misalnya kita mau ambil M33 misalnya ya, sehingga diperoleh kalau M33 berarti yang kita tutup yang ini nih. Perhatikan yang hijau ya. Ini yang kita tutup nih, yang pakai warna hijau. Maka yang tidak kita tutup adalah M33. Jadi M33 itu adalah A11, kemudian A12, kemudian A21, dan A22. Nah, itu dia ya. Begitu juga untuk entry-entry yang lain, cara kita mencari minor dari entry-entry tersebut adalah dengan menutup bagian-bagian tertentu. Misalnya tadi kalau M33 berarti baris yang mengenai A33 kita tutup dan kolom yang mengenai A33 juga kita tutup. Sehingga yang menjadi M33-nya adalah yang tidak ditutup tadi, yaitu determinan yang tidak ditutup tadi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini ya. Kemudian berikutnya, kita lanjut dengan kofaktor. Kofaktor elemen AIJ dinotasikan dengan KIJ. Kofaktor dari IJ ya, adalah hasil kali dari negatif 1 dipangkatkan dengan ini, baris keberapa dan kolom keberapa. Jadi baris dan kolomnya dijumlahkan dengan minor elemen tersebut. Nah, jadi kita harus cari dulu minornya. Minor yang kita cari tadi seperti di slide sebelumnya. Sehingga dapat dirumuskan untuk mencari kofaktor adalah sebagai berikut. Jadi ini rumus mencari kofaktor. Jadi negatif 1 dipangkatkan dengan ini nih. Jadi baris dan kolomnya, kalau misalnya baris ke-1, kolom ke-1, maka dipangkatkan dengan negatif 1-nya dipangkatkan dengan 1 tambah 1. Jadi negatif 1 pangkat 2 jadinya. Dikali dengan MIJ. Dikali dengan M11. Kalau misalnya yang kita cari adalah K11. Jadi terlebih dahulu tentunya kita harus mencari M11. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oh ya, ini masih masih teori juga. Perhatikan di sini kalau misalnya diketahui matriks A-nya adalah A11 sampai A33, maka kofaktornya dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, K11 yaitu negatif 1 pangkat 1 ditambah 1. 1 tambah 1-nya dari sini ya. Kemudian dikali dengan M11, berarti dikali dengan minornya, minor 11. Jadi hasilnya sama dengan negatif 1 pangkat 2 kan tentunya sama dengan 1 kan. Makanya ini 1 dikali M11 sama dengan M11. Kemudian untuk K12. Nah, untuk K12 caranya juga seperti itu, maka negatif 1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 2, kemudian dikali dengan M12. Jadi negatif 1 pangkat 3 sama dengan negatif 1, kemudian dikali dengan M12. Hasilnya adalah negatif M12. Dan seterusnya sampai ke K33. K33 berarti negatif 1 dipangkatkan dengan 3 ditambah 3 dikali dengan M33.
maka hasilnya adalah M33. Jadi yang pangkatnya genap, negatif 1 pangkat genap tentu hasilnya adalah positif ya. Yang ganjil tentu hasilnya adalah negatif. Nah, sehingga kalau kita buat dalam bentuk matriks kofaktornya jadinya seperti ini. Jadi K11 sampai kofaktor K33. Maka matriks kofaktornya adalah yang ini. Sehingga kalau masing-masing kofaktornya kita ganti dengan minor, maka bentuknya seperti ini. Jadi tandanya adalah selang-seling gitu. Plus, minus, plus, kemudian minus, plus, minus, kemudian plus, minus, plus. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui B sama dengan matriks yang entry-entry-nya seperti yang terlihat pada soal. Kemudian tentukan kofaktor dari B, dari matriks B. Nah, seperti konsepnya tadi, maka kita cari terlebih dahulu minornya, kemudian baru kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, yaitu negatif 1 dipangkatkan dengan, misalnya yang kita cari adalah K11, maka dipangkatkan dengan 1 tambah 1, kemudian baru kita cari M11-nya. Nah, oke, kita lihat di sini jawabannya untuk K11 berarti negatif 1 ya, dipangkatkan dengan ini 1 ditambah 1. Ini kan garis ke 1, kolom ke 1. Kemudian dikali dengan minor 11. Nah, ini M11 ini. Bentar. M11. Nah, M11 itu diperoleh dengan secara seperti ini. Kita tutup ininya, berarti yang tersisa adalah determinannya nih. Ini nih. Determinan dari yang tidak tertutup tadi yaitu 5308. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini, 40 dikurang 0. Ini kan sama dengan 1 nih. Negatif 1 pangkat 2 kan sama dengan 1. Kemudian 5 kali 8 dikurang 0. Dikurang 0 kali 3. Kan jadinya 40 dikurang 0 sama dengan 40. Nah, begitu juga untuk K12. K12 caranya sama, berarti negatif 1 dipangkatkan dengan 1 tambah 2, dapatnya dari sini, 1 tambah 2, kemudian minor dari K12. Minor dari K12, perhatikan pada matriks B tadi K12. Baris ke-1, kolom ke-2. Berarti kita coret ini, kemudian kita coret kolom kedua, kita coret baris ke-1, dan kita coret kolom kedua. Maka yang belum tercoret itu adalah 21 dan 38. Jadi yang kita buat sebagai determinannya adalah 2, 3, kemudian 1, 8. Gini ya. Sehingga diperoleh negatif 1 pangkat 3 adalah negatif 1, kemudian 2 kali 8, 16, 1 kali 3, 3, sehingga hasilnya adalah negatif 13. Nah, begitu seterusnya sampai ke K33. Nah, K33 negatif 1 pangkat 3 ditambah 3. Kalau K33 berarti yang kita tutup adalah baris ketiga dan kolom ketiga. Nah, baris ketiga, kolom ketiga, maka yang tidak tertutup adalah yang ini nih. 1, 2, 2, 5. Jadi 1, 2, 2, 5. Nah, itu. Wah, jadinya beda. Oke. Sehingga jadinya adalah negatif 1 pangkat genap, yaitu 1 jadinya ya. 1, kemudian dikali dengan determinannya, yaitu 1 kali 5, 5. Kemudian dikurang dengan 4, sama dengan 1. Nah, jadi setelah dicari semuanya, silakan nanti masukkan ke dalam bentuk matrik, maka diperolehlah kofaktor dari B, yaitu sama dengan, nah silakan diisi ya, nanti satu-satu kan ada 40 nih. 40 hasilnya untuk K11. Ini 40. Kemudian K12 berapa tadi? Negatif 13. Nah, ini silakan diisi, silakan diisi. Silakan dilanjutkan ya. Ini 1 tadi.
Nah, silakan dilanjutkan untuk entry-entry yang belum dicari kofaktornya. Mudah-mudahan sampai di sini jelas ya. Berikut ini adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menentukan determinan dengan menggunakan ekspansi baris dan kolom. Nah, ini memanfaatkan kofaktor yang sudah kita pelajari sebelum ini. Oh iya, di sini saya buat kofaktornya lambangnya C ya. Tidak jadi masalah, sebelumnya saya gunakan K. Terserah mau pilih C atau K sama saja. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan determinan dengan menggunakan metode Sarus. Nah, sekarang kita lihat dengan cara yang lain, yaitu dengan ekspansi baris dan kolom dengan memanfaatkan kofaktor. Itu ada dua cara ya, bisa kita lihat dari ekspansi barisnya atau bisa juga kita gunakan ekspansi kolom. Nah, seperti dua hal berikut ini. Nah, bisa kita pilih salah satu, mau ekspansi baris kah atau ekspansi kolom kah. Nah, kita perhatikan langsung contohnya. Di sini ada matriks A, 1, 2, 3, kemudian 2, 1, 2, dan 0, 2, 1 entry-entry-nya ya, atau anggota-anggotanya. Nah, sekarang kita akan menentukan determinan dari A dengan menggunakan ekspansi baris. Nah, kalau saya mau menggunakan ekspansi baris, berarti yang saya perhatikan adalah barisnya saja. Sekarang saya menggunakan ekspansi baris yang pertama ini. Jadi, ekspansi baris yang pertama, yang ini yang saya maksud. Jadi, determinannya adalah A11 dikali dengan dengan C11, kemudian A12 dikali dengan C12, dan A13 dikali dengan C13. Penjumlahan ya, semuanya operasinya. Oke. Jadi, A11 itu adalah yang ini, berarti 1, kemudian A12 itu yang ini, dan A13 yang ini ya. Nah, itu yang dinamakan dengan baris pertama. Jadi, kita menggunakan ekspansi baris pertama. Oke, jadi yang harus kita cari itu adalah C11, kemudian C12, dan C13. Caranya adalah ya sama seperti slide sebelumnya, ini merupakan kofaktor. Jadi, kita cari terlebih dahulu kofaktor dari 11, kemudian kofaktor dari 12, kemudian kofaktor dari baris ke-1 dan kolom ke-3. Jadi, kita langsung saja. Nah, ini bisa kita buat seperti ini, karena A11 sama dengan 1, kemudian C11 itu kan sama dengan negatif 1, kemudian dipangkatkan dengan 1 tambah 1, gitu kan yang sebelum ini, dikali dengan minornya. Minornya adalah, nah, jika yang kita lihat itu adalah C11, maka yang ditutup adalah ini ya, maka untuk mencari minornya adalah determinan dari yang belum kita tutup tadi, yaitu ini nih. Jadi minornya itu adalah determinan dari 1, 2, 2, 1. Kemudian ditambah dengan A12. A12-nya yang mana? Yang ini ya. Itu 2. Kemudian dikali dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 2. Kemudian dikali dengan determinan dari C12. Kalau C12 berarti yang kita tutup adalah yang ini nih. Nah, jadi kalau baris pertama, kolom kedua. Maka yang belum tertutup itu yang akan kita jadikan minor. Nah, jadi minor dari C12 itu adalah minor dari M12 maksudnya adalah determinan dari 2. Mohon maaf ini pulpennya agak sedikit bermasalah. 2, 1, 2, 2, 0, 1. Jadi yang belum ditutup tadi ini ya. Kemudian ditambah dengan A13. A13 yang ini 3 dikali negatif 1, kemudian dipangkatkan dengan 1 tambah 3 dikali dengan minor
13. Minor 13 itu kita peroleh dengan menutup yang ini nih. Sebentar, menutup baris pertama kolom ketiga. Jadi yang tersisa sekarang adalah 2102. 2102. Nah, begitu kan? Nah, sehingga ini jadinya adalah negatif 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1, 1 kali 1, 1. Kemudian ini determinannya adalah 1 kali 1 dikurang 4. 1 kali 1 kurang 4. Kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 1. 2 kali 2 kurang 0. 2 kali 2 kurang 0. 2 kali 1 kurang 0 maksudnya. Kemudian ditambah dengan 3 kali 1, kemudian dikali dengan determinannya adalah 2 kali 2 kurang 0, 2 kali 2, 4, kurang 0. Nah, demikian. Sehingga jadinya adalah negatif 3, kemudian negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4 ya, kurang 4, kemudian ditambah dengan 12. Jadi hasilnya sama dengan 5. Nah, begini. Jadi determinan dari matriks A adalah 5. Nah, ini jika kita menggunakan ekspansi baris. Nah, ekspansi baris yang pertama. Jika rekan-rekan mahasiswa semuanya ingin menggunakan ekspansi baris yang kedua, berarti yang kita perhatikan adalah baris yang kedua ini. Sehingga rumus determinan A-nya bisa menjadi seperti ini. Determinan A sama dengan A21 baris kedua kolom pertama, kemudian C21 ditambah A22, C22 ditambah A23, kemudian C23. Nah, jadi diperhatikan adalah yang ini, yang baris kedua, karena kita menggunakan ekspansi baris yang kedua. Hasilnya nanti sama saja. Boleh dicoba ya. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.